Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja dan semoga dalam lindungan yang kuasa. Seperti biasanya saya akan membawakan sebuah cerita tentang kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Malam itu di stasiun Gubek, Surabaya. Malam itu saya datang terlalu awal di stasiun Gubek, Surabaya. Kereta Wijaya Kusuma yang akan membawa saya ke stasiun Banyuwangi Kota berangkat jam 23.50 waktu Indonesia Barat dari stasiun Gubek dan rencana akan tiba di Banyuwangi Kota pukul 5.43 waktu Indonesia Barat. Kereta Wijaya Kusuma berangkat dari Cilacap pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan memasuki stasiun Gubek kurang lebih pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Sekilas tentang kereta Wijaya Kusuma. Kereta Wijaya Kusuma adalah kereta eksekutif dan ekonomi premium. Melayani rute dari Cilacap sampai Banyuwangi dengan jarak tempuh 786 km. Tetapi malam itu saya datang terlalu awal di stasiun Gubek, Surabaya. Pukul 21 lebih saya sudah masuk ke ruangan tunggu melewati pintu gerbang stasiun Gubek yang bergaya kolonial. Beruntung, zaman sekarang ada banyak sekali hiburan dalam genggaman tangan. Sembari menunggu kedatangan kereta Wijaya Kusuma, gadget sebagai pelampiasan untuk membunuh waktu yang ternyata masih 2 jam lebih lagi. Dalam kesendirian, duduk sendiri di ruang tunggu, tangan dan mata dibisukan dengan berbagai video dari YouTube yang suaranya terhubung dengan headset di telinga saya. Kira-kira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Masuklah kereta Sancaka. Saya tidak terlalu mempedulikan kemana tujuan kereta Sancaka di depan saya. Tadinya sebelum kereta Sancaka memasuki stasiun, banyak sekali calon penumpang kereta tersebut. Setelah kereta Sancaka masuk, nampak kesibukan keramaian penumpang yang turun dari kereta dan yang naik dari kereta. Seperti biasa, keisengan saya memanfaatkan gadget yang berkamera. Saya ambil gambar gerbong kereta yang memanjang di depan saya. Selanjutnya, YouTube menyibukkan saya masuk dalam kesendirian. Kira-kira 5 menit sebelum kereta Sancaka bergerak menuju tujuannya, saya merasakan ada seorang yang memperhatikan saya. Ternyata benar. Ketika saya melihat ke depan, di balik jendela gerbong kereta yang tepat lurus di depan saya, yang tadinya kosong ternyata sudah ada seorang berkaos putih yang menghadapkan kamera HP-nya ke arah saya. Lurus sekali di depan saya. Tapi saya tidak ambil pusing, hanya berpikir, dia mungkin sedang merekam view stasiun untuk story perjalanan dia. Seorang perempuan berkaos putih. Ketika kereta perlahan bergerak maju, saya menengok melihat ke depan. Rasanya tidak percaya, seorang yang berkaos putih itu tersenyum sambil melambai dada dengan tangannya. Karena tidak yakin, saya tengok ke kanan dan ke kiri saya. Sekitar saya sepi, tidak ada orang. Dan orang itu tetap tersenyum sambil melambaikan lembutan menatap ke arah saya. Sedangkan saya kebingungan. Cilak-ciluk mau dibalas, saya tidak kenal. Tidak dibalas, nyatanya di kursi itu, ruang tunggu itu saya sendirian. Setelah kereta Sancaka itu pergi dan tidak terlihat, masih bertanya-tanya dalam hati, siapa kira-kira orang itu? Saya pergi ke arah kanan, ke tempat di depan toilet. Kira-kira tepat posisi gerbong eksekutif 2 kereta Wijaya Kusuma berhenti nantinya. Di situ saya tidak sendirian lagi. Ada 3 orang menemani, 1 porter dan 2 orang kalau penumpang kereta Wijaya juga. Pengalaman malam itu jadi bumbu cerita perjalanan di stasiun Gubek di Surabaya. Di stasiun kereta, waktu tak terikat.
3 detik berlalu, dunia berubah. Sorot matamu membelai hati yang kaku. Api asmara menyala, menggebu-gebu seiring denting rel yang menyapa. Takdir berkata, dalam detik ini, cinta tumbuh, berkembang tanpa aba-aba. Di stasiun kereta, kita bertemu. 3 detik cukup untuk mendekap dunia. Melintas relasi waktu, menuai rasa. Senyummu seperti matahari yang bersinar, mencairkan hati yang beku sebelumnya. Rintihan kereta menjadi latar melodi, seiring langkah kita yang beriringan. Kisah cinta tercipta dalam detik keajaiban di stasiun kereta, di antara relasi takdir sesaat, namun terasa abadi. Seperti perjalanan kereta yang tak berhenti, cinta merambat, melintasi hati yang tak terpikir. Sejak 3 detik itu, kita tak terpisah lagi. Di bawah lampu-lampu stasiun yang gemerlap, kita saling berpandangan tanpa kata-kata. Dalam keheningan, cinta berkembang mekar, seiring kereta yang berangkat ke arah tak terbatas. 3 detik yang mengubah segalanya. Sebuah kisah cinta di stasiun kereta. Perjalanan kita terukir dalam relasi waktu. Dalam pelukan, kita menjelajahi masa depan bersama. Pagi yang indah, seindah harapanku. Langit biru nan anggun, seanggun hatiku. Bunga-bunga bermekaran, segembira perasaanku hari ini. Perjuangan selama 8 semester terlewati sudah, dengan penuh suka, duka, canda dan tawa, sedih dan bahagia. Alhamdulillah aku resmi menyandang gelar strata 1. Lega rasanya akhirnya perdebatan diri dengan skripsi telah usai. Dan kini saatnya fokus mencari finansial. Ya, itu yang ada di pikiranku kala itu. Banyak sekali planningku. Jika aku memiliki banyak penghasilan, yang pasti aku akan bahagia dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitarku. Aku membatin. Dengan sigap aku mencari literatur tentang lowongan pekerjaan. Ya, sesuai probi yang aku geluti selama ini. Aku ingin menjadi karyawan di salah satu instansi ternama di daerahku. Meski terbilang sederhana, tapi bagiku itu sudah cukup mengabulkan impian linearisial produksiku. Ya, informasi berdatangan, bak hujan turun dari langit, yang membuat aku makin berambisi untuk bekerja di perkantoran. Kertas putih di notebook yang semula bersih, kini terisi dengan deretan nama-nama perusahaan yang akan aku jajaki. Sembari menyiapkan segala persyaratannya. Handphoneku berdering, ternyata Citra memanggil. Citra adalah sahabat seperjuanganku waktu SMP. Alhamdulillah, Allah pertemukan kami kembali saat sudah sarjana. Dia yang paling antusias membantu mengcover segala tentang pencarian lowongan pekerjaanku. Bagaimana Sah? Ada berapa perusahaan yang akan kita tuju hari Rabu mendatang? Sekitar 10 perusahaan, Ra. Bagaimana, kurang tidak ya? Jawabanku dengan sedikit ragu. Bagus Salsa, aku rasa sudah cukup. Jangan lupa kamu siapkan segala persyaratannya. Oke. Sahabatku yang paling baik sambil tersenyum manis. Siap, kita berangkat pukul 7 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Insya Allah. Siap Bu Bos Cilik, pujaanku padanya. Langit cerah berwarna biru. Aku mengenakan dress panjang biru. Sangat kontras dengan kuda besi yang akan kami tunggangi, juga berwarna biru. Cocok dengan hari ini, Rabu menggebu. Setelah berpamitan dengan malaikat tanpa sayap di rumah, aku dan Citra melaju ke Job Fair yang ada di daerah perkotaan. Setelah selesai menjejak perusahaan-perusahaan tersebut, kami singgah ke kampus Citra, melaksanakan sholat, melanturkan doa terindah pada Allah, dan menghabiskan kebersamaan kami sebelum Citra kembali pada kesibukannya. Hari berganti, minggu berlalu, hingga bulan mengantarkanku pada tepat 1 purnama. Aku menunggu kabar dari semua perusahaan yang sudah aku harapkan. Sembari menunggu kabar, aku kembali melanjutkan pengembaraan mencari lowongan pekerjaan di beberapa kantor yang tidak jauh dari desa. Namun, semua hasilnya adalah nihil. Ya, belum ada satupun panggilan yang datang menghampiriku.
dengan segudang pertanyaan yang ada di kepalaku. Faktor apa yang menyebabkan keheningan harapan indah itu? Aku berusaha memutar otak untuk mencari solusinya, agar aku segera mungkin mendapatkan pekerjaan dan finansial. Ya, aku teringat jika sejak kecil aku suka sekali menjadi pengajar, yang muridnya adalah teman-temanku sendiri. Tapi itu hanya sekedar hobi yang tidak linear dengan ijazahku. Namun alhamdulillah, Allah Maha Baik. Qadarullah, salah satu tenaga memintaku mengajari anak bungsunya yang bernama Iqbal untuk belajar kalistung, membaca, menulis, menghitung. Akhirnya setelah hati aku terima dan sementara memakai topeng untuk menjadi seorang pendidik. Yang sebelumnya aku tergolong awan tentang ilmu pendidikan. Dengan modal bismillah aku memulainya, mengingat kembali metode yang digunakan guruku waktu mengajar dan segala tentang pendidikan saat aku masih menjadi seorang pelajar. Rasa penasaranku makin berkecamuk di hati, karena 5 perusahaan yang aku jajaki belum juga ada lampu hijau. Aku kembali mencoba melanjutkan pengembaraanku mencari lowongan pekerjaan. Kali ini aku beranikan diri melangkah sendiri, karena qadarullah sahabatku sedang sibuk dengan rutinitasnya baru sebagai pengusaha oleh-oleh khas Palembang. Alhamdulillah 3 perusahaan kembali aku jajaki, berharap ada bintang cerah esok hari. Pasti keluargaku akan bahagia jika aku bisa bekerja di kantor, apalagi kantor ternama di salah satu kota besar. Kring kring kring, ponselku berdering. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Gimana Sa? Sudah diterima di perusahaan mana? Citra berprasangka baik padaku. Waalaikumsalam. Belum ada tanda-tanda sinar harapan terbit Ra. Ya sudah, tak apa. Kamu yang sabar ya. Kembali aku tawarkan. Atau kita kerjasama saja untuk mengusaha kecil-kecilan sepertiku, ajak Citra. Terima kasih banyak Ra. Kamu sudah terlalu baik padaku saat dari dulu. Tapi aku ingin mencoba hadap kanan dan langkah tekap maju jalan. Maksudmu? Citra terdengar penasaran. Sementara ini aku mulai bersama anak-anak imut dan menggemaskan yang sedang semangat belajar membaca. Mudah-mudahan cerita itu bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar bisa lebih semangat untuk menghadapi sebuah kehidupan. Nantikan cerita dan kisah-kisah lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar saya bisa lebih semangat kembali untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.